itu sangat alkitabiah. Kecuali kalau papa mama nggak ngerti hal tertentu, dari Kak Seto akan panggil tutor datang ke rumah. Dan itu bayar lain lagi, tapi murah. Duduk di rumah. Itu waktu yang sangat indah dan tidak pernah kembali lagi. Kalau ukuran saya mengukur, itu antara umur 10 tahun ke bawah. Lewat itu namanya teenagers, remaja. Nah, banyak orang tua terlambat sadarnya untuk ngajak anak duduk di rumah setelah anak itu rajin keluar rumah. Ngerti maksud ini? Waktu anak remaja, ketika anak-anak sudah punya dunia sendiri. Berunding ini dua orang guru yang goblok ini tadi. Siapa itu dua orang guru goblok? Papa mamanya. Apa tadi dia minta izin kamu untuk dia pergi? Iya sih. Tapi masa sampai jam sekian? Berarti ini dialognya siapa? Papa mama. Karena anak remajanya jam 11 belum pulang. Kemana ya? Kalau begitu kita buat aturan. Besok duduk. Terlambat. Nah sudah. 11 lewat belum pulang juga. Ini orang tua timur ini. Biasanya terus papanya atau mamanya sudah berlaku kayak ceret. Tahu ceret atau teko. Tolak pinggang. Ngerti istilah itu? Betul? Sudah kayak teko di depan pintu begitu. Ini jam berapa ini? Us. Begitu dengar pintu kletek-kletek ini dia pulang. Wah, sudah muncrat itu teko sudah. Saudara, saya itu kagum melihat Alkitab. Lihat. Mengapa Lukas adalah satu-satunya penulis Injil yang menulis satu kali saja peristiwa di antara kelahiran Tuhan kita sampai hari pelayanannya, itu umur 30 tahun. Mengapa 3 penulis lain tidak menulis? Terjadi apa di antara waktu 30 tahun itu? Kenapa hanya Lukas yang nulis? Siapa bisa jawab? Dan umurnya tepat. Umur berapa yang ditulis oleh Lukas kisah itu? 12. Itu teenager. Karena Lukas itu seorang dokter. Bagi seorang dokter harus meneliti umur. Karena diagnosa harus tahu umur. Nah, jadi usia remaja 12 tahun, teenager, itu usia rawan. Kalau saudara baca baik-baik perkataan Tuhan Yesus setelah 2 hari hilang. Kan hilang 2 hari itu. Terus begitu ketemu, wajar orang tua emosi. Kenapa kamu gak bilang-bilang? Kemana saja? Itu bahasa sehari-harinya. Saudara, kalau saudara baca dengan baik, jawaban Tuhan Yesus kepada ibunya sangat kasar dan kurang ajar. Di situ saya bersyukur jujurnya Lukas merekam itu. Sangat tidak sopan kata-kata Tuhan Yesus kepada ibunya. Kalau saya pakai terjemahan lama, apa urusannya? Apa kena mengena aku dengan kamu? Itu terjemahan lama. Apa kena mengena aku dengan kamu? Woi, kasar betulnya anak. Tapi itulah seharusnya setiap orang tua. Setelah masa emas itu hilang, yang bisa diajak duduk di rumah, maka peralihannya anak itu sudah remaja. Begitu anak itu remaja, orang tua nggak boleh jadi orang tua lagi, harus jadi sahabat pada anak itu, supaya nggak clash, supaya nggak ada gap, saudara. Alkitab itu sangat hebat. Maka itu sudah belajarlah sosiologi dari bukan buku dari yang lain. Baca kembali ke Alkitab. Ada sosiologi yang sangat hebat, sederhana dan gampang dimengerti. Semua orang kan tahu. Mengapa hampir 100% di negara mana saja retaknya hubungan anak dengan orang tua ketika remaja? Betul tidak? Ketika remaja. Dan Alkitab sudah mendahului sebelum itu. Orang tua kita mesti merubah sikap. Jadi duduk di rumah itu waktu umur 0 sampai kurang lebih 10 tahun. Setelah itu kita nggak bisa mengembalikan untuk waktu mereka duduk di rumah dengan kita, nggak bisa. Disitulah orang tua dan anak-anak belajar. Betul kata Tuhan Yesus, belajarlah kepada anak-anak. Saya selalu mengajar semua orang tua. Belum lama satu keluarga dengan 3 anak di satu kota, ribut besar. 2 perempuan, 1 laki. Nah, terus saya tanya, umur berapa anak perempuanmu? 10 ke 11. Nah, sudah mens atau belum? Belum.
tapi sudah mulai hormonalnya selama bereproduksi. Anak seumur itu akan bertingkah yang aneh-aneh. Bukan dia kurang ajar. Anak seperti itu pun gak tahu siapa dirinya. Karena hormonnya itu berproduksi lengkap sekali. Organ-organ reproduksinya mulai berfungsi. Setelah itu melar semua, anak itu tersiksa. Nah, saya bilang kepada orang tua itu, mulai hari ini, mereka 3 dosen kalian mahasiswanya. Loh, kok bisa begitu? Ingat Yesus berkata, belajarlah kepada anak-anak. Kalau orang tua berani ngelawan dosen, nggak lulus-lulus. Betul tidak? Dosen dilawan, nggak lulus. Oh, ayat itu luar biasa. Saya menemukan kalimat itu dahsyat. Pakai untuk seluruh kehidupan. Maka itu orang tua, kalau anak-anak kita sudah mulai bertumbuh, harus menghormati. Prof, selamat pagi. Oh, enggak, amin. Itu profesor, selamat pagi, Prof. Hari ini belajar apa kita? Bukan kita ngajar mereka, kita belajar dari mereka. Oke, kembali kata membicarakan. Ada anak-anak kita diskusi, sudah. Karena diskusi dengan anak, itu membuat anak itu jadi imajinasinya terbuka. Dengarkan pendapatnya. Kalau anak-anak sejak kecil, kita sudah ajari untuk bisa berpendapat. Bahkan kalau perlu, izinkan mereka berargumentasi dengan orang tua. Katakan amin, ini penting sekali. Kalau anak-anak sudah bisa argumentasi dengan kita, bukan ngelawan, beda loh. Jangan diterjemahkan negatif. Kata argumen, setuju? Enggak harus negatif. Justru kalau orang tua bisa dengan anak seperti orang main pingpong atau badminton, saling memberi umpan. Wah, anak-anak kita kan luar biasa. Katakan amin, saudara. Jadi kata membicarakannya kita bisa bongkar, luar biasa dampak. Nah, kalau dari kecil anak-anak belajar mengampuni. Karena orang tuanya mengajarkan itu. Maka sampai besar anak-anak itu nggak akan punya sikap yang gampang sakit hati pada orang lain. Karena sudah belajar argumen. Belajar menerima pendapat orang lain walaupun nggak cocok. Karena anak belajar dari papa mamanya. Anak-anak sadar, oh padahal aku tahu papa mama nggak suka aku begini. Tapi hebat dia bisa terima aku. Berarti maksudnya saudara, di situ anak berkembang pendapatnya. Luar biasa. Maka kalau dia dewasa kumpul siapa saja, anak-anak itu nggak akan pernah ribut dengan orang-orang itu. Karena dari kecil sudah diajar di rumah, waktu duduk di rumah, berargumentasi, mengungkapkan pendapat. Ingat, saudara, hanya Alkitab yang berkata, anak-anak sampai usia 10 tahun ya, itu adalah makhluk yang tidak pernah tahu salah itu apa, benar itu apa. Catat ini. Makhluk yang tidak pernah tahu salah apa, benar apa. Pokoknya buat anak itu semuanya benar adalah anak-anak. Maka itu ketika mereka salah, lalu kita bentak, apalagi kita pukul, mereka itu bingung. Kenapa? Karena mereka nggak tahu kalau itu salah. Kita harus menerangkan kepada mereka. Nah, kalau anak-anak diajar itu nggak gampang sakit hati selama dia hidup. Percayalah, nggak gampang sakit hati. Karena dari kecil belajar diterima sudah oleh orang tua. Wah, hebat sekali Alkitab ini, saudara. Kalau kita minta hikmat Roh Kudus, kata per kata itu kita bongkar, dahsyat betul. Jadi mengampuni, jangan lupa, ampuni. Maka itu bagi yang sudah punya anak gede-gede, tapi nggak lulus-lulus, harus punya anak lagi. Betul. Misalnya gini, kalau saudara punya 3 anak, yang satu umur 12, kedua umur 8, ketika umur 4, berarti saudara sudah kuliah 48 semester. Betul nggak? 12 sampai 8, 20, 24, 24. Kalikan 2. Nah, kalau kuliah 48 semester masih bodoh, suruh apa itu lanjutnya? Ya kuliah lagi, cari dosen baru lagi. Alkitab itu hebat. Nah, saya ajari anak-anak juga dalam konsep itu. Belajarlah dari anak-anak. Hebat sekali. Kalau sampai ada orang tua bisa ribut dan bertengkar dengan anaknya, yang goblok pasti si tua, bukan si muda. Gimana gobloknya? Dengar baik-baik, hukum ini ya memang gak enak kedengarannya, tapi kita harus menerima. Saya ajari semua anak, kalau sampai orang tua ngomong begini, mengapa kamu gak bisa ngerti Papa? Jawab balik. Saya tanya dulu kepada saudara, antara orang tua dengan